Halo semua, ya update minggu ini mungkin sedikit nggak terlalu banyak ya. Pada intinya akun saya dihack ya. Sebenarnya nggak dihack sih ya, masih direview. Kayaknya sih nggak dihack. Cuman kemarin itu kan ada salah satu penyedia layanan CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, namanya Circle CI, dan itu adalah salah satu perusahaan yang cukup besar dan banyak dipakai servisnya untuk project-project enterprise. Dan dari update dari Circle CI sendiri, ada di blognya mereka juga, bahwa salah satu laptop dari pegawainya dia itu kena malware. Jadi semuanya bisa diakses oleh si hacker tersebut. Jadi semua akun yang terkoneksi ke Circle CI harus diaudit, harus dicek aktivitasnya dan lain sebagainya. Cukup serem sih ya sebenarnya. Tapi ya itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi akun saya sempat di-freeze juga untuk beberapa project bahkan memang di-freeze semua ya, jadi nggak bisa deploy dan lain sebagainya. Kita harus review ulang, kita harus ganti password dan lain sebagainya. Tapi ya ini masih ongoing ya, investigation, kayaknya sih aman, tapi kita harus lihat lagi nanti, mungkin update-nya mungkin minggu depan ya, kalau dia tertarik. Update yang lainnya, mungkin tips ya kalau terjadi akun kita compromise gitu ya. Oh ya, kalau untuk yang masalah compromise ini ya, malware-nya ternyata malware-nya cukup canggih ya. Jadi kan semua akun sebenarnya pakai two-factor authentication. Jadi mestinya sih semua akun itu aman ya. Jadi karena semua login harus menggunakan two-factor, tapi malware-nya ini bisa menggunakan two-factor authentication di komputer tersebut. Jadi semua akunnya kena. Jadi ya cukup ribet juga sih ini. Karena itu kayaknya kita harus lebih berhati-hati ketika menginstal aplikasi-aplikasi di komputer kita atau ke handphone kita ya. Karena aplikasi yang nggak jelas itu bisa-bisa dimasuki oleh malware yang membuat semuanya jadi runyam ya. Nah, untuk tipsnya kalau terjadi akun kita compromise, ini sebenarnya sangat basic ya, tapi ya yang pertama logout ke semua. Kita coba login untuk logout ke semua. Kedua kita ganti password kita. Kalau punya key, security key, dan API key dan lain sebagainya, semua harus di-rotate. Di-rotate itu artinya diganti semua, hapus dan bikin ulang, atau hapus dulu dan kita freeze dulu. Kalau kita menggunakan GitHub dan akunnya kita kena di GitHub, itu kan ada aplikasi-aplikasi yang terkoneksi dengan GitHub. Jadi misalnya GitHub Mobile dan lain sebagainya ya. Kalau kita menggunakan aplikasi, login dengan menggunakan GitHub dan lain sebagainya, kita harus hapus semua. Jadi kita benar-benar start fresh gitu ya. Yang kedua, yaitu yang pertama. Yang kedua, itu kita harus mereview aktivitas kita yang ada di sana. Jadi kalau di GitHub sendiri itu sebenarnya ada di bagian settings itu ada security log. Nah di situ kita bisa melihat apakah akun kita pernah melakukan autentikasi kepada aplikasi tertentu atau menghapus autentikasi dan lain sebagainya. Kita bisa mereview semuanya di situ. Semoga ya akunnya nggak benar-benar hilang. Kalau misalnya sudah di take over oleh orang ya kita nggak bisa apa-apa kecuali kontak ke GitHub-nya. Tapi kalau misalnya kita masih punya akses, yang dilakukan kira-kira seperti itu. Jadi ya agak sedikit ribet memang. Tapi ya memang harus dilakukan seperti itu ya. Ya semoga nggak terjadi ke teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan Circle CI, wajib untuk semuanya harus di-disconnect, semuanya harus diganti API key-nya, SSH key, dan lain sebagainya, semua harus di-disconnect dan di-start ulang ya. Karena kemungkinan besar akun tersebut bisa terjadi compromise. Sebenarnya nggak semuanya juga sih, ada beberapa project yang aman, jadi nggak ada aktivitas yang aneh-aneh. Kalau ada aktivitas yang aneh-aneh pun belum tentu itu benar-benar terjadi karena hack ya, bisa terjadi karena hal yang lain. Jadi kayak false positive gitu ya, itu bisa terjadi juga. Jadi ya memang harus direview satu persatu ya, case per case basis. Oke, untuk yang update lainnya, untuk project-project masih sama semua ya, masih oke, masih nggak ada masalah. Yang menarik itu adalah, ya saya beli monitor baru. Jadi hari Senin kemarin, saya kan biasa pakai monitor 24 inch ya, tapi istri saya sekarang lagi banyak kerjaan freelance, jadi dia butuh 2 monitor untuk dipakai, terus
saya beli baru monitor 27 inch, harga 2 jutaan, 2,1 juta. Mungkin minggu depan deh saya akan bikin video lebih lengkapnya untuk tentang update untuk desk setup-nya ya. Saya nge-setnya gimana dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa tips menarik di situ. Saya sebenarnya ingin bikin itu di minggu ini, cuman saat ini lagi di rumah, jadi saya nggak di kantor bikin videonya ini, jadi saya nggak bisa nunjukin setupnya seperti apa. Oke, cukup ya untuk minggu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.